Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polda Bali tengah menyelidiki kasus penganiayaan terhadap seorang warga yang diduga dilakukan 10 oknum anggota polisi Polres Klungkung. Satres Narkoba Polres Buleleng menangkap sepasang kekasih karena diduga mengedarkan sabu-sabu. Warga desa adat Jatiluwih, Tabanan menggelar tradisi Nangluk Merada. Menembakkan himbauan. Tiga sasaran. Awas! Keamanan menjadi sektor yang menentukan keberhasilan pilkada serentak di Bali pada November mendatang. Polda Bali saat ini sudah memetakan sejumlah titik pengamanan di wilayah Bali dan akan bekerjasama dengan lembaga terkait. Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan, Polda Bali akan mengerahkan 2.700 personil untuk pengamanan pilkada. Ini belum terhitung dukungan personil dari Polres di 9 kabupaten yang berjumlah sekitar 7.000 anggota. Mereka akan disebar di sejumlah titik termasuk di TPS saat pemungutan suara. Ya, pilkada sudah dipetakan, khusus yang personil Polda Bali itu ada sekitar 2.700 personil, nanti juga dengan personil dari Polres-Polres jajaran, ya, Polres dan Polresta, demikian juga dari Linmas, unsur TNI, ya, bersama-sama kita melakukan pengamanan di titik-titik yang ditentukan, antara lain di tempat pemungutan suara sampai nanti dengan perhitungan bahkan penetapan dan pelantikan yang pasangan terpilih. Ya, jadi Bali tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali khususnya, mari bersama kita jaga agar Bali tetap aman, damai, dan hindari hoax, ya, berita-berita negatif, hal-hal yang dapat merugikan Bali secara umum. Kita ketahui Bali ini adalah destinasi pariwisata terbesar di dunia, jadi kita harus jaga agar kepercayaan masyarakat, ya, baik yang dari luar maupun di Bali sendiri terhadap Bali untuk peningkatan pariwisata bisa berjalan dengan baik. Polda akan mengamankan tahapan pilkada, mulai dari sebelum pemungutan suara hingga proses penghitungan dan penetapan perolehan suara. Polda Bali juga akan bersinergi dengan sekitar 13.000 anggota Linmas dan 450 anggota TNI. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bawaslu Kabupaten Jembrana meminta KPU untuk segera melengkapi hasil coklit terutama pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai pemilih. Ketua Bawaslu Jembrana Made Widyastra mengatakan, kejanggalan data tersebut harus segera diperbaiki dengan dukungan bukti pemilih yang sudah meninggal dan pemilih yang tidak sesuai dengan KTP. Selain itu, Bawaslu juga meminta data pemilu harus tepat dan akurat mengenai jumlah pemilih. Pemilih yang tidak memenuhi syarat harus dicoret. Perbaikan ini penting karena terkait untuk pemetaan. Dalam rentang waktu subtahapan pencoklitan ini tentu ada beberapa hal mungkin yang perlu dilengkapi oleh teman-teman KPU, diantaranya adalah dokumen dukung terkait dengan pemilih yang sudah meninggal, kemudian juga terkait dengan pemilih yang tidak sesuai di TPS itu, ya, artinya itu kan perlu dilakukan atensi atau perbaikan lah terkait dengan itu sebelum nanti pemetaan itu dirampungkan atau diselesaikan. Saat ini KPU Jembrana sedang memverifikasi data pemilih hasil coklit dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 24 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Sekolah Luar Biasa Negeri 1 di Kabupaten Bangli sudah menutup pendaftaran untuk siswa pada PPDB tahun ajaran baru 2024-2025. Namun banyak orang tua murid yang justru mendaftarkan anaknya di saat-saat akhir pendaftaran, sehingga sekolah berkebutuhan khusus ini tetap memberikan kesempatan untuk siswa baru untuk menempuh pendidikan di sekolah ini. SLBN 1 Bangli mulai membuka pendaftaran pada 8 Juni lalu, dan Senin 8 Juli pendaftaran seharusnya sudah tutup. Namun hingga saat ini jumlah calon siswa yang mendaftar baru 7 orang. Jauh menurun dibanding tahun lalu sebanyak 15 orang, padahal penerimaan calon siswa berlangsung fleksibel. Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bangli, Iwayan Mudayana berharap perpanjangan waktu pendaftaran hingga hari Minggu pertama masuk sekolah akan menambah jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya. Namanya anak C, Pak ya, anak inteligensi atau lambat belajar itu sebelum ke sini biasanya ke SD dulu mereka. Setelah dirujuk oleh di SD mungkin tidak mampu karena ada hiperaktifnya, kemudian sulit penanganannya, baru dirujuk ke sini. Biasanya minggu-minggu pertama, Pak. Minggu pertama awal pembelajaran. SLB Negeri 1 banyak menerima anak-anak dengan kekurangan intelijensi atau lambat belajar karena SD reguler tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan maksimal bagi mereka. Pihak sekolah berharap masyarakat tidak ragu mendaftarkan anaknya ke SLB Negeri 1 dan mereka mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.